إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam dan nikmat iman serta hidayah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara terbaik membuktikan rasa syukur tersebut adalah dengan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah menjadi hamba yang waktu demi waktu semakin taat kepada Allah, lebih mudah dan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mari menjadi hamba yang semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seperti itulah yang disebut dengan takwa, dan takwa itulah bekal terbaik yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dengan tabiat dasar banyak melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak cucu Adam banyak berbuat dosa. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tudhrimuna bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di siang hari dan di malam hari. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah tabiat manusia, makhluk yang banyak kesalahan dan dosa. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia untuk mengetahui bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Mengetahui amalan-amalan dan hal apa saja yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada kita, maka Allah pun telah menerangkan sebab-sebab diampuni dosa. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis telah menerangkan amalan yang apabila kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin membacakan sebuah hadis qudsi yang di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan
3 sebab utama diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi itu diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Sesungguhnya wahai anak cucu Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, law balaghat dunubuka ananas sama." Seandainya dosa-dosamu menumpuk sampai setinggi langit, "Tsumma astaghfartani," kemudian engkau bertaubat kepadaku, beristighfar kepadaku, "ghafartu laka wala ubali," aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya seandainya engkau menghadap kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, "Tsumma ataitani," kemudian engkau menghadap kepadaku, "wala tusyriku bi syai'a," dalam keadaan tidak melakukan syirik kepadaku sedikit pun, "la ataituka biqurabiha maghfiratan," pastilah aku akan mendatangkan ampunan sebesar bumi itu pula. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis qudsi yang mulia di atas, Allah Subhanahu wa taala menerangkan 3 amalan. Apabila kita mengamalkannya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, Allah berfirman, "Innaka law da'autani wa rajautani," sesungguhnya apabila engkau senantiasa berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Itulah amalan yang pertama. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Mengapa doa begitu luar biasa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Karena doa merupakan wujud penghambaan seorang hamba kepada Allah. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, dia mengakui kelemahan dan kefakirannya kepada Allah. Sekaligus dia mengakui bahwa hanya Allah lah yang mampu memberikan karunia kepadanya. Ketika seorang hamba mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya, dan mengakui bahwa hanya Allah yang maha sempurna dan maha mampu melakukan segala-galanya, itulah inti ubudiyah, inti penghambaan seseorang kepada Allah. Dan penghambaan seperti itu terwujud dalam doa. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya kepada Allah, itulah wujud bahwa dia mengakui kelemahannya dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa sangat luar biasa, sehingga Allah kabarkan dalam hadis qudsi tersebut, doa menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua doa memberi manfaat yang demikian. Doa yang dapat membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan diiringi dengan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis qudsi tersebut Allah menggandengkan 2 hal. "Innaka ma da'autani wa rajautani," sesungguhnya selama engkau senantiasa berdoa kepadaku dan senantiasa berharap kepadaku. Artinya doa yang dipanjatkan diiringi dengan hati yang penuh penghambaan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya doa yang dipanjatkan dengan lisannya memohon kepada Allah, tapi hatinya tidak fokus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya memohon kepada Allah, tapi hatinya tidak benar-benar yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
lisannya memohon kepada Allah, tapi hatinya terikat dengan sebab-sebab duniawi, tidak terikat dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang diiringi dengan penuh pengharapan kepada Allah, itulah doa yang membuahkan ijabah dari Allah sekaligus pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin bahwa Allah akan mengijabahi doa kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengijabahi doa yang keluar dari hati yang lalai, hati yang lengah, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, itulah amalan yang pertama di antara sekian banyak sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Kemudian amal yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tersebut, yaitu istighfar. Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, seandainya dosamu menumpuk sampai sepenuh dan memenuhi antara dunia dan langit, memenuhi jarak antara bumi dan langit, Allah akan mengampuni apabila seorang hamba beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosamu, seberapa besar dosamu. Jika engkau bertaubat dan beristighfar kepadaku, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Namun tentunya tidak semua taubat akan membuahkan ampunan dari Allah. Yang membuahkan ampunan dari Allah adalah taubat yang sebenar-benarnya. Di antara tanda taubat yang sebenar-benarnya adalah taubat yang dilakukan seorang hamba yang kemudian setelah dia bertaubat, dia tidak mengulangi perbuatan dosanya. Dia tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Dia tidak menambahi perbuatan dosa yang sama. Hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan keji atau perbuatan dosa, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan dosa, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian kata Allah di kelanjutan ayatnya, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosanya, mereka tidak mengulangi perbuatan dosanya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa mudah kita mengucapkan taubat dengan lisan kita, betapa ringan kita beristighfar dengan lisan kita. Namun ternyata tidak semua istighfar membuahkan ampunan dari Allah. Yang membuahkan ampunan dari Allah adalah taubat yang sebenar-benarnya, yang ditandai dengan setelah bertaubat kita tidak mengulangi dan tidak melanjutkan perbuatan dosa yang sama. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebab yang ketiga dan yang terakhir yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi tersebut, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi hamba yang bertauhid kepada Allah, menjadi hamba yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut, dalam hadis qudsi tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya apabila engkau menghadap kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menghadap kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan satu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, pastilah aku akan mendatangkan ampunan yang sama. Maksudnya diberikan ampunan, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang dia bawa. Menjadi hamba yang bertauhid
adalah sebab utama agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan materi ini pastilah sudah sangat sering kita dengarkan. Karena begitu sering kita dengarkan, timbullah perasaan yang menyimpang, yaitu perasaan, oh ternyata mudah mendapatkan ampunan Allah. Hanya dengan menjadi orang bertauhid, kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa anggapan itu tidaklah benar. Karena untuk menjadi hamba yang bertauhid tidaklah mudah. Menjadi hamba yang bertauhid tidaklah mudah. Karena menjadi hamba yang bertauhid berarti seseorang harus menjauhi semua bentuk kesyirikan kepada Allah, baik berupa syirik besar maupun syirik yang kecil. Sedangkan betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang memang dia tidak terjatuh dalam syirik besar. Dia tidak berdoa kepada kuburan, dia tidak bersujud kepada batu yang dikeramatkan, dia tidak pernah meminta kepada selain Allah. Dia tidak terjerumus dalam syirik yang besar. Namun tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang tidak bisa selamat dari syirik kecil. Contoh sederhananya adalah riya. Betapa sering di antara hamba Allah ketika beramal saleh, dia riya. Dia ingin dipuji oleh orang. Betapa banyak di antara hamba Allah yang ketika dia beramal saleh ternyata dia sum'ah, ingin didengar oleh orang, ingin diagung-agungkan oleh orang, dan seterusnya. Maka menjadi hamba yang bertauhid tidaklah mudah, namun tidak pula mustahil. Dengan izin Allah kita bisa menjadi hamba yang bertauhid dengan kesungguhan dan penuh perjuangan. Oleh karenanya mari terus mempelajari tauhid. Mari terus mendakwahkan tauhid, membaca tentang tauhid, mendengarkan ilmu tentang tauhid agar kita benar-benar menjadi hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mengapa para ulama tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan kita tentang tauhid. Dan mengapa pula kita tidak boleh bosan-bosannya mengajak kaum muslimin menuju tauhid. Karena itulah bentuk kasih sayang yang sebenar-benarnya. Bentuk kasih sayang sebenar-benarnya ketika seorang dai, seorang muballigh mengajak kaum muslimin untuk meniti jalan tauhid. Karena itulah jalan hidup yang terbaik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 sebab yang apabila seorang hamba melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan begitu banyak dosa yang kita lakukan di siang hari dan di malam hari, baik di tempat umum maupun ketika sendirian, baik dosa yang kita lakukan satu kali maupun dosa yang sudah terlanjur menjadi kebiasaan, marilah kita berusaha mendulang ampunan dari Allah dengan melakukan hal-hal yang dapat membuat dosa kita diampuni oleh Allah. Di antara sebab utamanya adalah yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi tersebut, yaitu berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan dan menggantungkan hati kita kepada Allah. Yang kedua, dengan bertaubat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Dan yang ketiga, menjadi hamba yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari khutbah Jumat pada siang yang berbahagia ini adalah, yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih kepada kita semuanya. Ketika Allah menciptakan kita dengan tabiat mudah melakukan dosa, maka Allah pun membukakan pintu ampunan yang banyak, selebar-lebarnya. Sangat banyak Allah syariatkan amalan-amalan yang apabila kita kerjakan, Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa dengan menjadi hamba yang rajin bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka tidak boleh seorang muslim
bosan bertaubat, bosan beristighfar. Sesungguhnya sebagaimana seorang muslim bisa saja sering terjatuh ke dalam dosa, maka begitu pula hendaknya seorang muslim sesering mungkin bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kesimpulan yang ketiga adalah manfaat dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Selain menjadi amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan akan menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bosan berdoa kepada Allah, tidak boleh merasa gagah sehingga tidak butuh pertolongan Allah, tidak boleh merasa cerdas, merasa paling kaya, merasa paling hebat sehingga terlupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan yang terakhir adalah hadis tersebut di atas menjelaskan keistimewaan hamba-hamba yang bertauhid kepada Allah. Tauhid dalam arti benar-benar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi berbagai bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik yang kecil, baik syirik yang terang-terangan maupun syirik yang tersembunyi. Dan menjadi hamba yang seperti itu tidaklah mudah, namun akan menjadi mudah jika kita diberi kemudahan oleh Allah. Maka teruslah berdoa kepada Allah agar dimudahkan menjadi hamba-hamba yang bertauhid dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik hingga akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.